Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bidanas. Dan kali ini saya akan memperlihatkan dan menjelaskan satu persatu tentang apa-apa saja sih yang bunda-bunda harus dapatkan atau bawa ke rumah sakit atau tempat rencana ibu-ibu semua melahirkan. Nah, kalau begitu ikuti terus video ini, tapi sebelumnya tolong di subscribe dulu ya. Kemudian dinyalakan loncengnya. Terima kasih Bun. Nah, yang pertama yang harus kita siapkan adalah map, ya, map putih ataupun warna lain boleh juga. Yang isinya itu adalah buku KIA kita atau buku PIN kita yang saat pemeriksaan kehamilan ya Bun. Kemudian di dalamnya itu boleh kita selipkan, bukan boleh ya, tapi harus wajib kita selipkan adalah surat rujukan kalau memang ada, kemudian ada kartu tanda penduduk atau KTP, dan juga ada BPJS atau kartu askes atau KIS yang ibu-ibu semua sudah miliki, ataupun ada asuransi lain boleh. Jadi disiapkan terlebih dahulu fotokopinya ya Bun. Nah, ini dia persiapan kita kali ini. Jadi yang pertama itu ada beberapa set ya. Ini kita belinya semua di Shopee. Ada tasnya ini cukup untuk semua perlengkapan kita nanti di rumah bersalin atau di rumah sakit. Jadi cukup besar untuk dimasukin semua barang-barangnya ya Bun. Jadi ada total 7 set yang harus ada di dalam tas persalinan kita. Yang pertama ini ada set yang paling besar, kemudian yang sedang, kemudian ini yang tidak transparan ya, 1, kemudian 2, ini juga, kemudian ada pouch kecilnya, dan ada tentengan ini yang ungu dan yang transparan juga 1. Oke, sekarang kita lihat satu persatu ya, kira-kira isinya apa. Nah, isi dari pouch yang paling besar ini adalah sarung, kemudian ada pakaian juga. Nah, ini sarungnya kita bawa minimal itu ada 3 lembar ya Bun. Jadi ini untuk diganti di rumah sakit nanti. Dan ada juga jilbab, ini jilbab pasang. Kemudian ada pakaian dalam, kemudian ada juga baju untuk di rumah sakit. Jadi kita bawa baju itu yang bisa untuk kita melakukan menyusui bayi kita. Jadi yang punya kancing depan ya, atau res depan. Nah, ini yang saya bawa ini adalah daster 2, dan ada juga baju untuk kita pulang nanti. Jadi siapkan 3 baju. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk pouch yang kedua. Jadi pouch yang kedua ini isinya adalah selimut bayi. Selimut bayi itu kita bawa minimal 3 ya untuk ganti. Kemudian ada juga baju bayi dengan celana bayi. Jadi kita aturnya itu langsung bersamaan dengan baju dan celananya sepasang. Itu kita bawa minimal 4 ya. Kemudian ada pakaian dalam, kemudian kita bawa lagi ada loyor bayi ya, seperti itu. Jadi ini dalam pouch ini adalah yang dipakai untuk ganti pakaian bayi pada saat kita sudah ada di kamar.
Nah, ini dia pouch selanjutnya. Jadi pouch selanjutnya ini berisi baju-baju bayi kita yang kita akan pakaikan saat pulang dari rumah sakit menuju ke rumah. Nah, ini ada pakaian dalam ya. Kemudian ada sepasang baju dan celana. Jadi ada jumpsuit gitu. Ini kemudian ada juga untuk topinya, topi, kemudian sarung tangan, kaos kaki ya ada. Nah, ini disatukan di satu tempat supaya nanti pada saat kita mencari tidak bingung lagi yang mana untuk dipakai pulang, yang mana untuk diganti-ganti di dalam rumah sakit gitu ya. Nah, pouch selanjutnya kita bawa itu yang berisikan ada tisu. Tisunya ini kita bawa ya, tisu kering, kemudian ada juga waslap, kemudian ada popok bayi. Kita bawanya nggak usah satu bal langsung ke rumah sakit, jadi kita bawa minimal itu ada 8 ya. Kemudian ada tisu basah dan untuk perlengkapan mandi. Jadi kita nggak perlu bawa banyak-banyak ke rumah sakit ya. Oke. Nah, pouch selanjutnya apa ya isinya? Tereng. Nah, isi dari pouch ini adalah pembalut. Jadi pembalut bersalin. Nah, kita beralih ke pouch selanjutnya ya, Bun. Jadi pouch yang ke-6 ini isinya adalah pakaian bayi, kemudian sarung. Nah, ini untuk dibawa ke dalam kamar bersalin. Jadi persiapan pada saat kita setelah lahiran itu biasanya bidan akan memakaikan pakaian ini untuk bayi kita ataupun baju ganti untuk kita sendiri. Kenapa saya bawa 2 pasang biru dan kuning? Itu karena pada saat saya hamil, saya itu tidak mau tahu ya tentang jenis kelaminnya. Nanti pada saat keluar baru akan jadi surprise. Jadi kalau laki-laki pakainya biru, kalau perempuan bisa pakai kuning. Kemudian kita bawa sepasang semua ya, dengan selimutnya, kemudian loyornya. Nah, ini ada sarung. Ini sarung ganti kita untuk setelah lahiran. Kemudian ada pembalut, kemudian ada pakaian yang langsung dengan kancing depan ya, supaya kita langsung bisa memberikan ASI kepada bayi kita, Bun. Ini dia pouch yang terakhir. Kira-kira isinya apa ya? Nah, ini ada bedak, kemudian ada perlengkapan mandi kita ya, ada sikat gigi, kemudian ada sampo, ada hand body. Jadi meminimalisir tempat-tempat yang ada supaya tidak tercecer ya. Jadi seperti itu fungsinya kita membeli atau membuat pembagian deh pouch per pouch supaya kita tidak pusing nantinya pada saat orang lain menggunakan atau ya mencarikan keperluan kita di rumah sakit. Nah, ini semuanya cukup ya, Bun. Jadi satu tas tenteng ini cukup untuk kita di rumah sakit minimal 3 hari lah. Ini cukup ya. Jadi jangan terlalu banyak untuk membawa barang-barang ke rumah sakit. Oke, Bun, itulah tadi persiapan untuk kita masuk ke rumah sakit pada saat melahiran. Jadi semoga kita bisa melahirkan dengan selamat, kemudian melahirkan bayi-bayi kita yang sehat ya. Oke, dan pulang ke rumah dengan sehat walafiat tentunya. Oke, makasih semua. Subscribe ya. Assalamualaikum.